Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang buku The Seven Habits yang kebiasaan 3, yaitu dahulukan yang utama. Selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kanzabila Dewi Safira. Perkenalkan, nama saya Diana Bila Rahmawati. Perkenalkan, nama saya Baki Sagratu Nafizah. Saya Ferdinand Eka Syahputra. Untuk selanjutnya akan membahas materi. Oke, yang pertama, perspektif. Kebiasaan 3 adalah buah atau hasil dari menjalankan kebiasaan 1 dan kebiasaan 2. Jadi, dapat disimpulkan, kebiasaan 1 Anda lah yang menciptakan dan yang bertanggung jawab. Dan kebiasaan 1 didasari 4 anugerah unik manusia, yaitu imajinasi, hati nurani, kehendak bebas, dan khususnya kesadaran diri. Sedangkan pada kebiasaan 2 adalah penciptaan pertama atau kreasi mental. Maksudnya, dalam hal tersebut, kebiasaan 2 didasarkan pada imajinasi atau kemampuan membayangkan, melihat potensi, dan menciptakan suatu hal yang mustahil. Dan hati nurani sebagai pendeteksi keunikan diri kita sendiri, yang meliputi pedoman, moral, dan etika. Kebiasaan tersebut memiliki hubungan yang mendalam dengan paradigma, dasar, dan nilai-nilai serta visi tentang akan menjadi apa kita nantinya. Lalu, barulah terciptanya kebiasaan 3, gabungan dari kebiasaan 1 dan 2. Dalam kebiasaan ini adalah sebagai pemenuhan, aktualisasi, kemunculan alami dari kebiasaan 1 dan 2. Kebiasaan 3 merupakan latihan kehendak bebas, namun tetap berpusat pada prinsip. Proses pembiasaan ini pun dilakukan secara setiap hari, setiap saat, dan secara terus-menerus. Karena hal yang mutlak untuk syarat menuju kebiasaan 3 adalah membiasakan kebiasaan 1 dan 2. Anda tidak bisa menjadi orang yang berpusat pada prinsip, tanpa visi dan fokus pada kontribusi unik yang Anda ciptakan. Dengan menjalani kebiasaan 3, dan mempraktikkannya, Anda menjadi seorang pribadi yang efektif. Selanjutnya, kekuatan dari kehendak bebas. Apa yang dimaksud dengan kehendak manusia? Kehendak manusia adalah suatu hal yang menakjubkan dan mampu melakukan hal-hal yang mustahil. Lalu, bagaimana cara kita mengetahui sampai tingkatan mana kita telah melatih kehendak bebas setiap harinya? Yaitu dengan diukur dari integritas pribadi. Maksud integritas adalah nilai-nilai yang kita berlakukan pada diri kita sendiri. Selanjutnya, disiplin. Berasal dari kata disciple, murid atau orang taat dan patuh. Ketaatan pada prinsip tertentu, kepatuhan kepada nilai-nilai, tujuan utama, cita-cita mulia, atau orang tertentu. Dengan kata lain, Anda adalah manajer yang paling efektif bagi diri sendiri. Disiplin berasal dari kata situ dan itulah fungsi kehendak bebas Anda. Rahasia umum dari orang sukses bukanlah kerja keras, keberuntungan, atau faktor antar manusia yang baik, relasi. Meskipun semua itu penting, namun faktor yang bisa melampaui semua itu ialah inti dari kebiasaan 3, yaitu dahulukan yang utama. Orang sukses mempunyai kebiasaan mengerjakan yang tidak disukai oleh orang gagal. Artinya, sebenarnya mereka tidak suka. Namun, ketidaksukaan itu yang menundukkan mereka untuk mencapai suatu tujuan. Hal ini sangat membutuhkan kehendak bebas, karena ini adalah kekuatan untuk bertindak dengan integritas atas penciptaan pertama proaktif Anda.
Selanjutnya, silahkan Balkis. Oke, 4 generasi dari manajemen waktu. Dorongan perkembangan besar menurut Alvin Toffler disebut dengan gelombang. Artinya, setiap generasi merupakan perkembangan dari generasi sebelumnya, masing-masing menggerakkan kita ke arah kendali yang lebih besar atas kehidupan kita. Yang pertama, generasi pertama. Dicirikan dengan catatan dan daftar periksa atas sebuah cara mengelompokkan dan membagi perhatian di tengah banyak tuntutan terhadap waktu dan energi kita. Yang kedua, generasi kedua, ditandai dengan penggunaan kalender dan buku janji temu untuk mencerminkan upaya berpikir ke depan dan menjadwalkan kegiatan aktivitas di masa depan. Yang ketiga, generasi ketiga, merupakan cerminan prinsip manajemen waktu pada saat ini yang artinya menambahkan ide yang penting seperti prioritas, klarifikasi nilai-nilai, dan pembandingan nilai-nilai relatif dari aktivitas memiliki sasaran jangka panjang, menengah, dan pendek yang memungkinkan waktu serta energi agar selaras dengan nilai-nilai. Yang keempat, generasi keempat. Cukup berbeda, muncul karena sadar bahwa kata manajemen waktu sebenarnya adalah istilah yang salah. Maksudnya, tantangannya bukan berasal dari mengelola waktu, namun mengelola diri kita sendiri. D. Kuadran 2. Fokus utama dalam generasi 4 dapat dilihat dalam matriks manajemen waktu berikut. Seperti yang Anda lihat bahwa kedua faktor yang mendefinisikan aktivitas adalah mendesak atau genting dan penting. Apa maksudnya? Mendesak berarti membutuhkan perhatian segera atau sekarang, atau yang hal datang kepada kita. Sedangkan hal penting berkaitan dengan hasil. Hal ini berkontribusi terhadap misi Anda, nilai-nilai Anda, dan sasaran prioritas utama Anda. Berikut adalah metrik manajemen waktu. Sebagian besar orang mengelola kesalahan utama mereka adalah kurangnya disiplin. Masalah yang mendasar adalah bahwa prioritas mereka belum tertanam secara mendalam di hati dan pikiran mereka. Mereka belum benar-benar menghayati kebiasaan dua. Namun, tanpa berpusat pada prinsip dan pernyataan misi pribadi, mereka tidak memiliki landasan yang cukup untuk mempertahankan upaya mereka. Fokus kuadran 2 adalah paradigma yang tumbuh dari pusat prinsip. Pindah ke dalam kuadran 2. Manajer generasi pertama tentu saja bukanlah orang yang efektif. Mereka memberikan hasil sangat sedikit dan gaya hidup mereka tidak berpengaruh apapun dalam membangun kemampuan produksi mereka. Saat menghadapi tekanan dari luar, mereka sering dianggap sebagai orang yang tidak dapat diandalkan dan tidak bertanggung jawab, serta memiliki sedikit sekali kendali dan harga diri. Manajer generasi kedua memiliki kendali yang sedikit lebih besar. Manajer generasi ketiga mengambil langkah maju yang signifikan. Mereka memperjelas nilai-nilai dan menetapkan sasaran. Generasi ketiga kurang realistis, menciptakan kecenderungan untuk menjadwal harian secara berlebihan, mengakibatkan frustasi dan keinginan untuk sesekali membuang rencana yang ada dan melarikan diri ke kuadran 4. Walaupun masing-masing dari ketiga generasi tadi menyadari bahwa adanya semacam alat bantu perencanaan, tidak satu pun yang menghasilkan alat yang memungkinkan orang menjalani gaya hidup di kuadran 2 yang berpusat pada prinsip. Karena setiap generasi dibangun di atas generasi pendahuluannya. Kekuatan dan beberapa alat dari ketiga generasi pertama ini menyediakan unsur dasar untuk generasi keempat. Alat kuadran 2. Tujuan manajemen kuadran 2 adalah untuk mengelola hidup kita secara efektif, dari pusat prinsip yang tepat, dari pengenalan akan misi pribadi kita yang berfokus pada hal penting dan yang mendesak, serta dalam kerangka kerja memelihara keseimbangan antara meningkatkan produksi dan meningkatkan kemampuan produksi kita. Next, dilanjutkan Nabila.
Sebuah organizer atau planner kuadran 2 harus memenuhi 6 kritikal penting sebagai berikut. 1. Koherensi atau keterpaduan menyiratkan keselarasan, kesatuan, dan integritas antara visi dan misi. 2. Keseimbangan atau efektivitas sejati masyarakat. Keseimbangan dan alat Anda harus bisa membantu Anda menciptakan dan memelihara keseimbangan ini. 3. Ada fokus kuadran 2. Fokus kuadran 2 adalah cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan mengatur hidup Anda berdasarkan perencanaan mingguan ini, utamanya adalah pengaturan secara mingguan. Pengaturan rencana mingguan memberikan konteks yang jauh lebih besar daripada perencanaan harian. Kuncinya adalah bukan memprioritaskan jadwal Anda, tapi menjadwalkan prioritas Anda. Yang keempat ada dimensi. Dimensi manusia dari segi efisiensi dalam menghadapi waktu, orang yang berpusat pada prinsip akan berpikir dari segi efektivitas dalam hubungan dengan manusia. Yang kelima ada fleksibilitas. Fleksibilitas adalah alat perencanaan harus menyesuaikan diri Anda. Yang keenam ada portabilitas, yaitu kuadran 2 adalah inti dari pengelolaan diri yang efektif. Anda membutuhkan alat untuk menggerakkan Anda ke kuadran 2. Menjadi manajer diri pada kuadran 2. Pengaturan kuadran 2 mencakup empati aktivitas kunci. 1. Mengidentifikasi peran. 2. Memilih sasaran. 3. Penjadwalan. Sebagai contoh, kalau sasaran Anda adalah menghasilkan draft awal dari pernyataan misi pribadi, maka Anda menyediakan waktu 2 jam pada hari Minggu untuk mengerjakannya. Yang keempat ada penyesuaian harian. Dengan mengatur kuadran 2 secara mingguan, perencanaan harian lebih berfungsi sebagai penyesuaian dan menetapkan prioritas aktivitas dan memberikan respons atas kejadian yang tak terduga, hubungan serta pengalaman dengan cara yang bermakna. Lalu di bagian H ada menjalaninya. Jika kebiasaan satu mengatakan Anda adalah programmer dan kebiasaan 2 tulislah programnya, maka kebiasaan 3 mengatakan jalankan programnya, hidupkan programnya. Dan menjalankan program merupakan fungsi utama dari kehendak bebas kita, disiplin diri kita, integritas, dan komitmen kita. Bukan untuk sasaran jangka pendek dan jadwal atau dorongan sesaat. Tetapi untuk melaksanakan prinsip yang benar dan nilai-nilai kita yang terdalam dan yang memberikan makna serta konteks atas sasaran kita, jadwal kita, dan kehidupan kita. Walaupun sudah membuat jadwal mingguan dengan cermat, ada kalanya sebagai orang yang berpusat pada prinsip, Anda perlu mengendalikan jadwal Anda menuruti nilai-nilai yang lebih tinggi. Karena Anda berpusat pada prinsip, maka Anda dapat melakukannya dengan perasaan damai dari dalam batin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ferdinand. Kemajuan dari generasi keempat. Salah satu alasan mengapa orang enggan menggunakan alat manajemen waktu, alat ini membuat orang tunduk dan taat pada jadwal karena paradigma efisiensi dari manajemen generasi ketiga tidak selaras dengan prinsip orang lebih penting daripada benda. Alat generasi keempat mengakui prinsip tersebut dan orang pertama yang harus Anda pertimbangkan dari segi efektivitas dan bukannya efisiensi adalah diri Anda sendiri. Manajemen diri generasi keempat lebih maju daripada generasi ketiga dalam 5 hal yang penting, yaitu 1. Berpusat pada prinsip, 2. Diarahkan oleh hati nurani, 3. Mendefinisikan misi unik Anda, termasuk nilai-nilai dan tujuan jangka panjang, 4. Membantu Anda menyeimbangkan hidup dengan mengidentifikasi peran, 5. Memberikan konteks yang lebih besar lewat pengaturan mingguan. Next. Pendelegasian meningkatkan P dan KP. Pada dasarnya ada 2 jenis pendelegasian, yaitu pendelegasian mandor dan pendelegasian penata layanan. Delegasi mandor menyebutkan lakukan ini, lakukan itu, kerjakan ini, kerjakan itu, dan laporkan ke saya saat sudah selesai. Kepercayaan adalah bentuk motivasi tertinggi manusia. Hal ini memunculkan yang terbaik pada diri seseorang. Namun kepercayaan membutuhkan waktu dan kesabaran serta tidak mengabaikan kebutuhan untuk melatih
dan mengembangkan orang sehingga kompetensi mereka dapat meningkat ke tingkat kepercayaan itu. Lalu pendekatan. Pendekatan ini mencakup paradigma pendelegasian yang sama sekali baru. Akibatnya pendekatan ini mengubah sifat dasar hubungan. Penerima amanah menjadi bos untuk diri mereka sendiri, diatur oleh hati nurani yang berisi komitmen untuk menyepakati hasil yang diinginkan. Ia juga melepaskan energi kreatif untuk melakukan apapun yang diperlukan agar selaras dengan prinsip yang tepat untuk mencapai hasil yang diinginkan. Lalu delegasi yang efektif mungkin adalah indikator terbaik dari manajemen yang efektif, semata karena sifatnya yang sangat mendasar, baik bagi pertumbuhan pribadi dan organisasi. Lalu paradigma kuadran 2. Kunci menjalankan manajemen diri yang efektif ataupun pendelegasian kepada orang lain secara efektif bukanlah pada teknik, alat-alat atau faktor dari luar. Kuncinya justru dari dalam, yaitu paradigma kuadran 2 yang memampukan Anda menelaah dari unsur kepentingannya bukan kemendesakannya. Yang menarik, masing-masing dari 7 kebiasaan ada di kuadran 2. Setiap kebiasaan ini pada dasarnya berhubungan dengan hal-hal penting yang jika dilakukan secara rutin akan mendatangkan pengaruh positif yang luar biasa dalam kehidupan kita. Untuk saran penerapan, silakan Anda membuka kembali buku The 7 Habits of Highly Effective People, lalu bukalah pada halaman 232 dan silakan Anda mencoba menerapkannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.